Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah kalau kalian juga baik. Karena Desti juga dalam kondisi baik. Ya, jangan lupa tetap jaga kesehatan ya. Supaya kalau kita sehat, kita bisa mengikuti pelajaran setiap harinya. Oke? Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 6. Pada pembelajaran 6 ini ya, kita akan belajar sama lagu-lagu atau syair puisi untuk ungkapan rasa sayang kita kepada keluarga atau teman. Lalu kita juga akan belajar tentang sikap atau aturan yang baik ya. Lalu kita juga akan belajar menyelesaikan masalah sehari-hari yang berhubungan dengan penjumlahan dan pengurangan. Baiklah anak-anak, sekarang kita menuju ke slide yang berikutnya. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu yang pertama itu mengungkapkan sayang melalui lagu dan puisi. Jadi kita bisa mengungkapkan rasa sayang itu tidak harus kita ngomong mama, kakak sayang, atau kakak adik sayang sama kakak. Enggak, tapi ungkapan sayang tersebut juga lebih kreatifnya kita bisa mengungkapkan sayang tersebut bisa melalui lagu atau puisi. Lalu tujuan kita yang kedua yaitu mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sikap kita yang baik pada kehidupan kita sehari-hari itu yang bagaimana? Sikap kita kepada orang tua, kepada kakak, kepada adik, sikap orang tua kepada kita, kepada anak-anaknya, sikap kakak kepada adiknya, sikap adik kepada kakaknya, dan seterusnya. Sekarang yang ketiga, melakukan penjumlahan dan pengurangan, di mana sesuai kehidupan kita sehari-hari, kita juga akan belajar penjumlahan dan pengurangan. Tanpa kita sadari sebetulnya pada kehidupan kita sehari-hari, entah itu kita saat bermain atau kita saat bercanda dengan orang tua, itu juga melibatkan penjumlahan dan pengurangan. Oke, baiklah sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Pada materi berikutnya, ini Bu Gesti memberikan sebuah lagu di mana bukan Bu Gesti ya, materinya adalah sebuah lagu di mana lagu tersebut mengungkapkan sayang kita dan kagum kita kepada kakak. Jadi kita punya kakak di mana kakak tersebut rajin sekali. Ya, kira-kira ada yang punya kakak apa tidak di rumah? Apa kakaknya juga rajin? Atau kalian yang menjadi kakaknya? Nah, jadi kita contoh misalkan kalau kita punya kakak, kita contoh kakak kita yang rajin. Lagunya ada yang bisa? Lagu ini juga diambil juga dari buku siswa tema 2 kelas 1 kurikulum 2013. Revisi 2017 sama seperti buku yang kalian baca di rumah, yang kalian pelajari selama ini. Ada yang bisa lagunya? Judulnya Ruri Abangku, ciptaan dari Bapak A.T. Mahmud. Kira-kira lagunya begini. Mohon maaf ya kalau Bu Gesti nadanya ada yang salah, karena ada beberapa yang Bu Gesti memang sudah lupa ya. Kira-kira lagunya begini. Nanti anak-anak bisa menyanyikan lagi, browsing ya, lewat YouTube ya, browsing di YouTube atau di apalah, pokoknya bisa browsing baik itu di MP4 atau MP3, cari lagu Ruri Abangku ciptaan Bapak A.T. Mahmud. Kira-kira lagunya begini. Ruri adalah abangku, rajin dan senang belajar, dengan menyandang tas di bahu
riang menuju sekolah, berhitung, menulis, membaca, tak lupa diulang di rumah. Ingin aku pun demikian, serajin Ruri abangku. Mungkin nanti di apa namanya, kalau anak-anak melihat di internet ya, mungkin kalau anak-anak lihat di internet yang bait bawah itu ada tulisan seperti itu, ada di internet itu serajin ya, serajin Ruri abangku. Sekali lagi ya, Ruri adalah abangku, rajin dan senang belajar, dengan menyandang tas di bahu, riang menuju sekolah, berhitung, menulis, membaca, tak lupa diulang di rumah. Ingin aku pun demikian, serajin Ruri abangku. Nah, kira-kira lagunya seperti itu ya. Semoga Gusti tidak ada yang salah. Kalau misalkan ada yang salah, Gusti minta maaf ya. Ya, oke. Lalu yang berikutnya, setelah kita mengungkapkan rasa kagum kita, rasa sayang kita kepada kakak, karena kakak kita yang rajin, kita juga akhirnya meniru atau mencontoh sikap kakak yang rajin tersebut. Jadi sikap-sikap apa saja, harus bersikap yang bagaimana setiap hari kita di rumah. Jadi kalau Ruri sikapnya sudah pasti baik, rajin, ya kan? Nah, sikap-sikap apa lagi ya kira-kira yang harus kita lakukan di rumah? Nah, sekarang supaya lebih tahu sikap-sikap apa saja yang seharusnya kita lakukan di rumah, tentunya sikap yang baik ya. Kita lihat langsung ke slide berikut. Nah, sikap yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari ini Gusti ambil sumbernya dari modul bahan ajar tematik fokus tema 2 kelas 1 kurikulum 2013 dan revisi 2017. Jadi sikap yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu kira-kira apa saja? Yaitu disiplin, ya, menolong atau membantu sesama. Sebetulnya menolong membantu sama ya, ini tadi Gusti salah nulisnya. Lalu menghargai, lalu menyelesaikan tugas tepat waktu. Disiplin, ya, disiplin dalam segala hal. Terus menolong atau membantu sesama, menghargai bagaimanapun hasilnya, tetap kita hargai usahanya. Nah, ini yang terakhir, menyelesaikan tugas tepat waktu. Kira-kira muridnya Bu Gesti sudah menjalankan yang ini apa belum? Apakah sudah menjalankan menyelesaikan tugas tepat waktu apa belum? Kira-kira. Yang belum, segera ya diselesaikan tugasnya tepat waktu. Tidak boleh bermanja-manja, kan sudah kelas 1 ya. Kalau tugasnya menyanyi berarti ya menyanyi, kalau tugasnya membuat puisi ya dikerjakan. Kalau tidak bisa, apakah harus menangis? Nah, tidak boleh, bukan tidak boleh menangis. Menangis boleh, tetapi dalam hal-hal tertentu. Bukan menangis pada saat tidak bisa mengerjakan tugas atau tidak mau mengerjakan tugas terus menangis. Paham ya anak-anak ya? Kira-kira muridnya Bu Gesti ada yang begitu apa enggak ya? Semoga tidak ya. Nanti kalau sudah masuk, kita sudah tatap muka, pandeminya sudah berakhir, Bu Gesti mau lihat murid-muridnya Bu Gesti. Sudah pada pinter, sudah pada mandiri, apa belum? Baiklah, itu dulu ya anak-anak. Lalu yang berikutnya,
Bukan itu dulu ya. Iya, itu dulu sikap-sikap yang harus kita pelajari. Itulah sikap-sikap yang harus kita pelajari. Sikap-sikap bukan dipelajari, tetapi sikap-sikap yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu berikutnya kita akan melakukan, ya, menentukan sikap dalam kehidupan sehari-hari dalam hal penjumlahan dan pengurangan. Kita lanjutkan ke slide berikutnya ya. Nah, di sini ada penjumlahan dan pengurangan. Contohnya, ini kehidupan sehari-hari. Ayah membeli 5 kotak nasi. Dini pulang membawa 3 kotak nasi dari rumah paman. Berapa jumlah kotak nasi yang ada di rumah Dini? Caranya yaitu 5 tadi yang ayah beli, lalu 3 yang Dini dikasih oleh pamannya, diberi pamannya. Berarti jumlah kotak nasinya, jumlah nasi yang ada di dalam kotak ada berapa? Iya, betul. Ada 8. Sekarang kita lanjutkan. Arman mempunyai 10 permen. Pada saat bermain, Arman memberi Dio 5 permen. Berapa sisa permen Arman sekarang? Nah, ini nih biasanya kita nggak sengaja kita bermain, lalu kita bawa permen, temannya dikasih, ya kan? Beri. Akhirnya permen kita berkurang. Sisanya berapa? Tinggal berapa? Tadinya permennya Arman 10. Terus pada saat bermain sama Dio, akhirnya Arman memberi Dio 5 permen. Berarti permennya Arman sekarang tinggal berapa? Iya, betul. Tinggal 5. Bisa ya anak-anak ya? Bisa, mudah ini dipahami. Kalau ada kata berapa sisa, berarti itu dikurangi. Kalau ada berapa jumlah, berarti penjumlahan. Oke? Paham ya? Iya. Baiklah kalau begitu, pembelajaran 6 pada pagi hari ini, Bu Kesti akhiri dulu. Pesan Bu Kesti, menyelesaikan tugas tepat waktu, jaga kesehatan. Kemana-mana juga harus menggunakan masker, sering-sering cuci tangan. Dan tetap semangat belajar dari rumah, dan selamat belajar.